Tiga tahap pekerjaan dilakukan oleh satu Tuhan, semakin mendalam secara progresif. Tiga tahap pekerjaan, zaman hukum Taurat, zaman kasih karunia, dan zaman kerajaan, adalah tiga tahap pekerjaan yang berbeda yang dilakukan oleh satu Tuhan di zaman yang berbeda untuk menyelamatkan umat manusia. Zaman hukum Taurat ibarat membajak ladang. Tuhan menggunakan nama Yahweh untuk memberlakukan hukum dan perintah, memimpin orang dalam kehidupan mereka, dan membantu mereka untuk mengenal dosa. Zaman kasih karunia ibarat menabur benih. Tuhan menggunakan nama Yesus untuk melakukan pekerjaan penyalipan, menebus seluruh umat manusia, dan memungkinkan orang untuk mengakui dosa mereka dan bertobat. Zaman kerajaan ibarat menuai hasil. Tuhan akan menggunakan nama Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengungkapkan semua kebenaran, untuk menghakimi dan menyucikan natur berdosa manusia, sehingga dosa-dosa mereka dapat disucikan dan mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ketiga tahap pekerjaan ini saling terkait erat, secara progresif meningkat dan semakin mendalam. Setiap tahap dibangun di atas dasar tahap sebelumnya, saling melengkapi dan terhubung erat. Ketiga tahap tersebut diperlukan. Tanpa pekerjaan di zaman hukum Taurat, umat manusia tidak akan tahu apa itu dosa dan akan hidup dalam dosa diinjak-injak oleh iblis. Mereka akan dengan cepat ditawan oleh iblis dan menjadi musnah, sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan pekerjaan di zaman kasih karunia. Tanpa pekerjaan penebusan di zaman kasih karunia, umat manusia akan dihukum karena dosa mereka dan tidak akan bisa bertahan hingga hari ini. Tanpa pekerjaan penghakiman di akhir zaman, umat manusia tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari belenggu dosa, tidak akan pernah memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan surga, dan pada akhirnya akan dihancurkan karena dosa-dosa mereka yang berat. Jelaslah bahwa jika salah satu dari ketiga tahap ini hilang, umat manusia akan ditawan oleh iblis dan tidak dapat memperoleh keselamatan. Ketiga tahap pekerjaan ini merupakan rencana pengelolaan Tuhan yang lengkap untuk menyelamatkan umat manusia. Setiap tahap lebih krusial dan penting daripada yang terakhir, dan semuanya direncanakan dan diatur dengan cermat oleh Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Ini sepenuhnya menunjukkan kasih dan keselamatan Tuhan yang luar biasa bagi umat manusia dan juga mengungkapkan hikmat dan kemahakuasaannya. Lalu, apakah Yahweh, Tuhan Yesus, dan Tuhan yang Maha Kuasa adalah satu Tuhan? Faktanya, itu adalah pekerjaan dari satu Tuhan. Meskipun nama Tuhan berbeda, dan metode serta isi pekerjaannya juga berbeda di setiap zaman, ketiga tahap pekerjaan itu dilakukan oleh satu Tuhan. Mulai dari pekerjaan Yahweh hingga pekerjaan Yesus, dan dari pekerjaan Yesus sampai pekerjaan tahap sekarang ini, tiga tahap ini mencakup urutan berkelanjutan dari keseluruhan pengelolaan Tuhan, dan semuanya merupakan pekerjaan satu roh. Sejak penciptaan dunia, Tuhan selalu bekerja mengelola umat manusia. Dialah yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terakhir. Dialah yang memulai suatu zaman, dan dialah pula yang mengakhirinya. Ketiga tahap pekerjaan tersebut, di zaman yang berbeda dan lokasi yang berbeda, tidak salah lagi merupakan pekerjaan dari satu roh.
Semua orang yang memisahkan ketiga tahap ini bertentangan dengan Tuhan. Sekarang, engkau harus memahami bahwa semua pekerjaan dari tahap pertama hingga hari ini adalah pekerjaan dari satu Tuhan, pekerjaan dari satu Roh. Tentang hal ini, tentu tidak ada keraguan. Pekerjaan Tuhan selalu bergerak maju. Setiap kali Tuhan melaksanakan tahap pekerjaan baru, Dia mengambil nama baru untuk membuka zaman dan mengakhiri zaman dan untuk mewakili pekerjaan yang hendak Dia lakukan. Dengan cara ini, orang tidak akan membatasi Tuhan pada nama Yahweh atau Yesus, dan tidak akan membatasi Tuhan dalam gagasan dan imajinasi kita sendiri. Tapi tidak peduli bagaimana nama Tuhan atau metode pekerjaannya berubah. Itu adalah satu Roh yang bekerja. Esensi Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan akan selalu menjadi Tuhan. Ini pasti tanpa keraguan. Saudara-saudari, mari kita pikirkan sebuah pertanyaan. Jika orang tetap berada di zaman kasih karunia, hanya menerima pekerjaan penebusan Tuhan Yesus, dan tidak menerima pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di zaman kerajaan, apakah menurut Anda mereka dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan? A. Bisa. Orang percaya kepada Yesus bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan tidak peduli apapun. B. Tidak bisa. Kita harus mengikuti jejak Tuhan dan mengalami pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman untuk disucikan. C. Tidak yakin. Jawaban yang benar adalah B. Kita harus mengikuti jejak Tuhan dan mengalami pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman untuk disucikan.